Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Fadila Mutmainah dengan NPM 2410 0310 50006 dari kelas 3E, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini merupakan salah satu bagian dari tugas akhir mata kuliah Artificial Intelligence dan Analisis Data dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Pada tugas ini, saya akan menganalisis menggunakan RStudio dengan metode ChemIDS, yaitu analisis clustering presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan metode ChemIDS. Tujuannya mengelompokkan kabupaten atau kota di Jawa Barat berdasarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan metode ChemIDS untuk mengetahui kelas rendah, sedang, dan tinggi sebagai dasar rekomendasi kebijakan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitiannya itu metode ex post facto kausal komparatif karena data sudah terjadi dan tidak ada perlakuan langsung. Kemudian variabel penelitian dan skala pengukurannya ini variabelnya pada presentasi perokok pada 6 kelompok umur, lalu skalanya berupa skala numerik, yaitu rasio yang berbentuk presentase. Teknik pengumpulan datanya ini, data diambil dari BPS Jawa Barat, presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kabupaten atau kota dan kelompok umur pada tahun 2023, berikut link BPS-nya. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses dalam ChemIDS di RStudio untuk menganalisis data tersebut. Nah, di sini terlihat sudah di aplikasi RStudio-nya. Lalu, saya sudah membuat datanya, membuat data dari Excel, dari di-download melalui BPS Jawa Barat. Saya download datanya dari situ dengan formatnya Excel, lalu saya impor data Excel-nya ke dalam RStudio ini dengan library RedXL, lalu di running lagi. Ini datanya, numerik, lalu view di running. Terlihat bahwa di sini ada data terdapat kabupaten atau kota pada kolom ke-1 dengan karakter, yaitu nama-nama kabupaten dan kota di Jawa Barat. Terdapat 27 baris, ada 27 kota. Kemudian ada kolom kedua, yaitu persentase umur antara usia 15 sampai 24 tahun. Lalu kolom kedua ada usia 25 tahun sampai 34 tahun dan seterusnya sampai kolom ke-7. Jadi ada 7 kolom dan 27 baris. Kemudian kita balik lagi ke dalam data yang ini. Lalu kita akan mengecek struktur datanya dengan string data Merokok Jabar karena tadi namanya data Merokok Jabar. Lalu di sini terdapat keterangan ada 27 baris dan 7 kolom. Dengan baris kolom pertama itu kabupaten atau kota, itunya karakter. Terdapat Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan seterusnya, lalu sampai kolom ke-7. Selanjutnya, menggunakan fungsi summary, yaitu untuk menentukan nilai minimum, Q1, nilai mediannya, nilai rata-rata, dan nilai Q3 serta nilai maksimumnya. Nah, di sini terlihat setiap kolom di kolom kedua sampai kolom ke-7 itu dihitung setiap minimal, kuartil 1, median, mean, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Kemudian karena ini ChemIDS, jadi hanya diambil data numerik untuk ChemIDS. Dan kolom pertama itu kan kabupaten, itu bersifatnya non-numerik, dia karakter. Jadi saya di sini mengambil kolom 2 sampai akhir, yaitu variabel umur merokoknya. Kita panggil library dplyr, lalu tidyr, dan
kita namakan data numerik, diambil dari data merokok yang awal, kita deselect untuk tidak mengambil bagian kabupaten atau kota. Kita running lagi, lalu view untuk melihat datanya. Nah, di sini data numerik sudah mencakup dari kolom kedua sampai kolom terakhir, kolom ketujuh, yang isinya merupakan data numerik. Selanjutnya, untuk memodelkan k-means, di sini kita menggunakan 3 library, ada library cluster, FactoExtract, dan ggplot2. Pertama, kita akan menentukan jumlah cluster yang optimal dengan 3 metode elbow, silhouette, dan metode gap statistik. Pada metode elbow, menggunakan fungsi Fiz, yaitu menampilkan cluster yang optimal itu ada di 4. Lalu selanjutnya ada metode silhouette, itu menunjukkan cluster yang optimal ada di 2 cluster. Selanjutnya di metode gap statistik juga dia menampilkan cluster yang optimal itu 2 yang optimalnya. Lalu, berdasarkan dari ketiga metode tersebut, direkomendasi jumlah cluster itu berkisar antara 2-4. Namun, karena tujuannya saya akan mengkategorisasi kebijakan publik dari rendah, sedang, sampai ke tinggi. Berdasarkan analisis ini, maka saya menggunakan klasternya menjadi 3. Untuk itu, sebelumnya saya akan membuat data baru yang menjadikan kabupaten atau kota itu sebagai row name. Jadi nanti di hasil akhirnya itu bisa ada keterangan, di setiap kelas itu ada keterangan kabupaten atau kotanya. Jadi di sini menggunakan data numerik 2 dengan kabupaten atau kotanya itu sebagai row names. Nah, selanjutnya misalkan cluster optimal tadi kan memilih 3 cluster, maka kita menggunakan set sheet 1, 2, 3, lalu menggunakan kelas 3 dan enstat-nya 25 dengan nama filenya KM Final Jabar, lalu di print. Di sini terlihat setiap kolom dari kolom 2 sampai kolom 7 telah terbagi menjadi cluster, 3 cluster. Lalu di sini ada cluster untuk setiap kota, itu sudah diberi keterangan. Bogor itu ada di cluster 2, Sukabumi cluster 3, dan seterusnya sampai kota Banjar ada di cluster 1. Nah, untuk sum of square-nya ini dia menunjukkan totalnya ini 69,4%. Lalu untuk informasi lebih lengkapnya di sini ada cluster masing-masing, yaitu ini yang tadi sudah sebelumnya ada ditampilkan. Kemudian ada jumlah anggotanya tiap cluster. Cluster 1 ada 8, cluster 2 ada 9, dan cluster 3 ada 10 kota. Lalu untuk jumlah iterasinya itu ada 3. Selanjutnya akan menggabungkan hasil cluster ke data yang asli yang awal dengan data cluster Jabar, itu dipilih dari data awal dengan clusternya itu sama dengan menggunakan data dengan cluster 3. Selanjutnya view, nah, di sini sudah digabungkan antara data awal dengan data cluster 3 tadi. Selanjutnya, untuk visualisasi menggunakan fungsi Fiz cluster lagi. Nah, di sini sudah terlihat membagi menjadi 3 cluster. Cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Di setiap clusternya sudah diberi keterangan untuk setiap kota yang berada di cluster tersebut. Di cluster 1 terdapat
kabupaten atau kota, yaitu Subang, Kuningan, Tasikmalaya, Majalengka, Pangandaran, Ciamis, Sumedang, dan Kota Banjar. Kemudian klaster kedua itu ada Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Kemudian di klaster ketiga terdapat Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Garut, Bandung Barat, Purwakarta, dan Cirebon. Dari data yang telah kita visualisasikan, yaitu rata-rata tiap klaster, yang pertama sedang, stabil di semua kelompok umur, lalu yang kedua itu klaster tinggi, dominan usia produktif, yang ketiga yaitu ada rendah, lebih kecil hampir di seluruh usia. Klaster pertama yaitu sedang, karena presentasi merokok pada semua kelompok usia itu berada di nilai tengah dibanding klaster lain. Lalu klaster kedua itu tinggi, nilai tertingginya itu pada usia produktif yaitu rentang 25 sampai 34 tahun dan 35 tahun sampai 44 tahun yang menunjukkan intensitas merokok yang sangat tinggi. Lalu pada klaster ketiga yaitu rendah, hampir semua kelompok umur memiliki persentase terendah dibanding klaster yang lain. Jadi, kesimpulannya itu, analisis Kemins berhasil mengelompokkan kabupaten di Jawa Barat menjadi 3 klaster berdasarkan tingkat merokok. Klaster tinggi yang menunjukkan dominasi usia produktif, klaster sedang berada di tingkat menengah, dan klaster rendah menunjukkan wilayah dengan provinsi merokok yang minimal. Implementasinya, wilayah klaster tinggi perlu mendapat prioritas program pengurangan perilaku merokok pada usia produktif, lalu wilayah klaster sedang memerlukan pemantauan dan edukasi berkelanjutan, sedangkan wilayah klaster rendah itu perlu mempertahankan program kesehatan yang telah berjalan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga hasil yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.